Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa menikmati keindahan di dunia ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabiatnya. Dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rehan Maulana. Saya sekolah di SMPFK Minda Muda Cicalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang Su'ul Khotimah atau akhir yang buruk. Penulisnya Ustadz Syarif Hidayat dan penerbitnya Kaisha Media. Su'ul Khotimah adalah meninggal dunia dalam keadaan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di murkanya, diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu penyakit yang menyebabkan Su'ul Khotimah adalah penyakit wahan. Apa itu wahan? Wahan adalah terlalu cinta kepada dunia dan selalu takut terhadap mati. Menurut hadis tersebut, penyakit wahan ini membuat umat Islam menjadi materialistis dan takut pada kematian. Kekuatan Islam pun menjadi runtuh. Itulah sebabnya mengapa orang yang menderita penyakit ini pada akhirnya akan mendapatkan Su'ul Khotimah. Tanda-tanda seseorang Su'ul Khotimah kadang-kadang tampak pada sebagian orang yang sedang sakaratul maut, seperti menolak mengucapkan syahadat dan masih mengucapkan kata-kata jelek dan haram. Salah satu cerita dikisahkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Saat sakaratul maut, seseorang diingatkan untuk mengucapkan La ilaha illallah. Lalu orang itu menjawab, "Apa gunanya bagiku? Aku pun tidak pernah mengerjakan sholat karena Allah, walaupun sekali." Akhirnya ia pun tidak mengucapkan kalimat itu. Ibnu Qayyim juga bercerita mengenai seseorang yang diketahui gemar musik dan mendengarkannya. Tatkala maut menjemputnya, dia diingatkan untuk mengatakan La ilaha illallah. Namun, dia justru mulai mengigau dengan lagu yang sampai kemudian mati tanpa mengucapkan kalimat tauhid. Setelah menceritakan kisah orang-orang yang mengalami sakaratul maut, Ibnu Qayyim memberikan nasihat. Subhanallah, betapa banyak orang-orang yang menyaksikan ini mendapatkan pelajaran. Jika seseorang hamba saat sadar, kuat serta memiliki kemampuan, bisa dikuasai setan, ditumpangi perbuatan yang maksiat yang diinginkannya, mampu membuat hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan lisannya dari zikir dan anggota badannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 27 yang artinya, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan yang dikehendaki. Su'ul Khotimah tidak akan terjadi pada orang yang benar-benar istiqomah saat mempunyai jiwa yang bersih. Su'ul Khotimah akan terjadi pada orang yang hatinya lalai mengingat Allah. Memperturutkan nafsunya dan melampaui batas akan sulit diberi petunjuk agar Su'ul Khotimah. Begitu pula dengan orang yang hatinya jauh dari Allah. Mengagungkan nafsunya, menuruti syahwatnya, lisannya yang kering dari zikir, serta anggota badannya terhalang dari ketaatan dan sibuk dengan maksiat. Mereka mustahil diberi petunjuk agar akhir kehidupannya baik atau husnul khotimah. Oleh sebab itu, kita harus istiqomah dalam beribadah, menghindari segala larangannya, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan.
Cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.